Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arjuna Rehan. Jadi, saya sebagai perwakilan kelompok 7 kelas SI 4701. Dalam video ini akan mendemonstrasikan hasil proyek sistem informasi kami, yaitu manajemen konten value. Pertama-tama saya akan login sebagai user admin. Oke, ini adalah landing page pertama yang ditampilkan sebagai admin. Di sini ada tabel user di mana kita bisa melakukan operasi tambah, edit atau hapus user. Di sini saya coba tambah. Somai, somai@gmail.com 1234567. Ya, berhasil tambah. Di sini coba saya edit somai. Dan bisa kita hapus. Nah, begitu pula di sini ada tabel kantin. Ini adalah daftar kantin yang ada di Telkom University. Kita bisa edit, tambah dan hapus juga. Kemudian ada stall, ya ini stall adalah booth yang ada di tiap-tiap kantin. Misalkan kita tambah stall, misalkan es krim Mishu. Kita akan jualan di kantin Asrama Putri dan si pemilik usaha ini adalah penjual dengan email eskrim@gmail.com. Oke, kemudian di sini ada approval menu. Jadi alur dari approval menu ini di mana kita sebagai admin akan menyetujui atau menolak pengajuan menu baru atau menu yang diubah oleh penjual. Oke, kita langsung demonstrasikan saja. Oke, misalkan saya login sebagai penjual ramen. Ya, kita coba kita sebelumnya sudah mempunyai beberapa menu. Kita akan tambah menu, misalkan es teh, es teh tawar panas. Harganya 5 juta. Kategori minuman. Kemudian kita juga akan tambah Nah, di sini kita sudah mengajukan dua menu, yaitu gorengan Jepang dan es teh tawar panas, ya. Masing-masing memiliki status menunggu persetujuan admin. Nah, di sini saya sudah login sebagai admin kembali, di mana saya bisa menyetujui atau menolak menu yang diajukan oleh penjual. Misalkan di sini saya akan meng-ACC gorengan Jepang karena harganya masuk akal dan belum pernah ada gitu. Proof. Nah, kemudian saya akan menolak menu es teh tawar panas. Apa ini maksudnya? Nggak bisa gitu. Minuman es dan panas di saat yang bersamaan juga harganya tidak masuk akal. Jadi ini nggak masuk akal menunya. Kita reject. Oh iya, sebenarnya kita tidak bisa mereject tanpa alasan, jadi harus diberi alasan kenapa kita menolak menunya. Kita reject. Kemudian, nah, kemudian ketika kita login sebagai penjual yang mengajukan menu tadi, kita bisa melihat di sini ada menu yang disetujui yaitu gorengan Jepang. Oke, dan juga ada menu yang di-reject, es teh tawar panas. Nah, menu yang ditolak ini tidak akan muncul di page pemesanan si customer. Jadi cuma menu-menu yang di ACC aja sama admin yang muncul di customer. Kenapa di reject? Ini ada alasan admin, nggak masuk akal menunya. Apa coba es teh tawar, es panas, terus harganya 5 juta, nggak masuk akal. Oke. Kemudian di sini juga ada activity log.
yang mana kita merekam semua kegiatan yang terjadi di sistem ini. Misalkan tadi ada stall ramen yang mengajukan dua menu. Kemudian kita sebagai admin juga direkam. Kita menyetujui menu atau menolak menu. Di sini juga ada filter, bisa semua eh, aktivitas kita ini kan atau cuma beberapa saja, pelakunya, tanggal berapa dan sekian sekian. Kemudian di sini ada feedback user. Nah, di sini kita sebagai admin juga bisa mengelola feedback user ya. Kita misalkan di sini ada user Asep, dia sebagai customer mengeluhkan ada bug di fitur X, segera perbaiki bla bla bla. Kemudian ada si penjual ramen, tambahkan fitur X min. Nah, di sini kita bisa melihat detailnya. Kemudian kita bisa mengupdate statusnya apakah sedang dalam progres penambahan fitur. Nah, jika fitur sudah ditambahkan, kita bisa uh, update lagi statusnya sebagai resolve. Nah, demikian sebagai pemaparan admin panel. Selanjutnya kita akan menuju ke panel penjual. Oke, tadi saya sudah login sebagai penjual ramen ya, dan ini adalah halaman landing page awal ketika kita login sebagai penjual. Ini ada dashboard yang menampilkan total menu, pesanan, pesanan yang pending dan sedang diproses. Kemudian di sini ada kelola menu yang mana kita bisa melakukan pengajuan menu, bisa kita tambah menu, nanti statusnya akan di statusnya akan pending, menunggu persetujuan admin. Dan juga kita bisa hapus menu dan edit menu. Kemudian di sini ada kelola pesanan, nanti pesanan-pesanan yang di-order oleh para customer akan masuk ke sini dan ada laporan penjualan yang mana ini akan menampilkan laporan harian, bulanan atau mingguan dari penjual tersebut. Oke, misalkan saya ingin mengelola pesanan, di sini ceritanya ada pesanan masuk. Oke, di sini ceritanya ada pesanan masuk. Di sini akan ada notifikasi pesanan baru dari meja 3. Oke, di sini misalkan si pembelinya sudah bayar lewat QRIS. Oke, kita update statusnya menjadi sedang diproses. Kemudian ketika si pesanannya sudah selesai, kita tandai sebagai selesai. Atau ketika si penjual membatalkan si pembeli membatalkan pesanannya, bisa kita lihat batal. Nah, kemudian pesanan yang sudah selesai akan masuk ke laporan penjualan hari ini. Misalkan harian, mingguan, bulanan kita bisa atur. Ada total pendapatan, total order, dan total item yang terjual. Sebagai penjual kita juga bisa mengajukan feedback kepada admin ya. Misalkan menu yang sudah ada bug, menu yang sudah di ACC tidak tampil misalkan. Nah, kita bisa mengajukan feedback ya kepada admin. Dan sekian sebagai dashboard penjual. Oke, kemudian ini adalah dari sisi pembeli ya. Jadi kita dapat mengakses URL ini dengan token base ya. Jadi setiap meja dari stall penjual di onsite-nya itu, misalkan kita ke kantin Asrama Putri dan kita nge-scan QR penjual ramen di meja 5. Nanti kita akan ditampilkan menu seperti ini. Nah, di sini kita bisa mencari menu ramen. Nanti akan muncul ramen saja. Kemudian jika kita cari menu akan muncul teh saja.
Nah, kemudian kita bisa melakukan tambah ya, tambah pesanan. Misalnya saya ingin ramen ori 3, saya ingin ramen spesialnya 2, sama ramen pedasnya 1. Kemudian minumannya teh manis 6, lapar dan haus ya. Kita coba kita pesan, konfirmasi. Nah, kemudian akan muncul detail order kita dengan status pending, ya ini belum dibayar ya. Kita coba lanjutkan pembayaran, bayar dengan QRIS, dan saya sudah bayar. Nah, kemudian sebagai penjual akan masuk pesanannya. Ini bisa kita lihat detailnya. Nah, ini pesanan yang kita pesan tadi, masuk notifikasinya ke si penjual. Tadi kita di meja 3. Pesannya betul ya, ramen ori 3, spesial 2, pada 1, sama teh manis dingin 1. Nah, misalkan kita sudah bayar lewat QRIS dan sudah ACC ke penjual. Si penjual sudah menandai diproses, dan kemudian pesanan kita akan diupdate statusnya sebagai proses. Kemudian ketika pesanannya sudah selesai, si penjual menandai selesai, dan pesanan kita sudah selesai, akan muncul pesanan sudah selesai, mau kasih rating atau tidak. Oke, kita beri rating. Ini misalkan saya juna@gmail.com. Ramen orinya mantap, enak, gurih. Ramen spesialnya juga oke lah. Oke, toppingnya lengkap. Oke, dan juga ada ramen pedas. Oke, sangat pedas. Sangat dingin. Nah, review kita sudah terekam. Kemudian di sini juga kita bisa memberikan feedback kepada admin ya. Misalkan jika kita tambahkan email, dan misalkan kita menemukan bug atau error menu harganya gak masuk akal, itu bisa jadi error ya. Dan kita kirim. Oke, feedback sudah terkirim. Nanti akan terekam sebagai feedback ya. Nanti akan ditindaklanjuti oleh si adminnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.